Wah, hebat dong nak, Bu Lurah memang baik ya. Riam beruntung banget bisa dapat THR. Ayo coba buka isinya berapa. Si Riam pintar banget nih, rajin keliling dapat THR. Coba kita lihat anak-anak bisa dapat berapa dari Bu Lurah yang selalu kelihatan mewah itu. Tadi Rian udah buka dan isi amplopnya cuma 5.000. Apa? 5.000 aja? Ya ampun Rian, ibu kira bakal lebih banyak. Masa Bu Lurah yang kayak Sultan ngasih segini doang? Anak-anak udah pada siap nih, lucu banget, pakai baju baru semua. Dengar-dengar tahun ini Bu Lurah juga mau ikutan bagi THR ya? Katanya dia juga sekalian open house. Iya, saya juga dengar begitu. Katanya sih tahun ini Bu Lurah bagi-bagi THR. Gak cuma buat anak-anak, ibu-ibu juga dapat bagian. Aduh, saya jadi penasaran kira-kira dia ngasih berapa ya? Kalian tahu sendiri kan Bu Lurah itu orang kaya, harusnya ngasih THR-nya gede dong. Wah, bener banget. Siapa sih di komplek ini yang gak tahu kalau Bu Lurah itu tukang pamer? Kalau urusan pamer pasti nomor 1. Gaya hidupnya hedon banget. Tiap hari tas baru, mobil baru. Makanya saya pengen tahu kira-kira kita dapat THR bagus gak ya? Tapi jujur aja ragu sih, soalnya kadang-kadang nih ya, gaya hidupnya aja yang mewah, tapi THR-nya jangan-jangan cuma receh juga. Hehehe. Hus, ini lebaran jangan pada ngegosip. Mendingan sekarang kita ke rumah Bu Lurah aja yuk, biar ramean. Tapi saya mau mampir ke rumah Bu Jamilah dulu ngucapin selamat lebaran. Kalian mau ikut apa pergi duluan? Kalau kita ikut, takut nanti rumah Bu Lurah udah keburu penuh. Iya bener Bu Ella, kalau kita kelamaan mampir ke Bu Jamilah, takutnya kebagian THR sisa. Kamu tahu sendiri kan Bu Lurah tuh ya yang penting gaya. Tapi soal bagi-bagi jangan berharap banyak, mending kita duluan aja yuk. Ya udah kalau gitu kalian pergi duluan aja, saya mau mampir bentar ke rumah Bu Jamilah. Ayo Bu, kita buru-buru aja ke rumah Bu Lurah. Gak sabar pengen lihat drama hari ini. Haha. Iya yuk, nanti kita keburu gak kebagian amplop. Selamat Idul Fitri semuanya. Wah, senangnya bisa ketemu kalian di hari yang spesial ini. Sebagai Bu Lurah yang budiman, rajin menabung dan tidak sombong, saya akan bagi-bagi THR buat kalian semua. Nah, ini dia THR buat anak-anak. Yeay, dapat THR dari Bu Lurah. Makasih ya Bu Lurah cantik. Sama-sama, nanti kalian bilang ya sama teman-teman kalau Bu Lurah itu baik hati dan dermawan. Siap Bu Lurah, nanti aku bilangin. Tapi tambahin lagi dong THR aku. Bocah gemblong, mata duitan. Udah nih, satu lagi. Udah sana, masih banyak yang antri. Buat ibu-ibu juga dapat ya. Jadi jangan iri dengki dan jangan khawatir, semua pasti kebagian. Terima kasih Bu Lurah. Wah, jarang-jarang loh dapat THR dari Bu Lurah. Gak cuma buat anak-anak, kita juga dapat. Bu Lurah nih royal abis. Iya, royal banget sih kayaknya. Tapi kira-kira isinya seberapa ya? Jangan-jangan cuma recehan aja nih. Bener juga. Tapi ya udahlah, mending sekarang kita ngebahas mumpung dapat THR dari Bu Lurah. Ya udah yuk. Nih buat anak-anak, selamat lebaran ya. Makasih Bu Lurah. Lian, aku juga dapat THR nih. Yuk kita buka sama-sama. Berapa? Ya, kok cuma 5.000 ya Intan? Bu Lurah kan orang kaya, masa dikasih 5.000? Ini mah cuma bisa buat beli permen 1 doang. Ya ampun, cuma 5.000. Padahal kita udah mikir bakal dapat lebih banyak. Bu Lurah gayanya doang yang mewah, tapi si THR-nya cuma segini. Ya udah, mending sekarang kita pulang yuk Rian. Saya mau makan bakso sepuasnya hari ini. Kalau lebaran itu kurang afdol kalau nggak makan bakso. Berhubung baru aja dapat THR dari Bu Lurah, saya mau makan bakso sepuasnya. Kapan lagi kan dapat THR dari Bu Lurah? Iya bener, dapat THR dari Bu Lurah itu udah kayak kejatuhan durian runtuh. Ayolah kita buka bareng amplopnya. Saya penasaran banget isinya berapa. Pasti lumayan deh. Hah? 5.000? Apa-apaan ini Bu Lurah ngasih kita cuma segini? Ya ampun, bener 5.000. Saya kira minimal 10.000 lah. Apalagi lihat gayanya Bu Lurah yang kayak sultan gitu. Mukanya nggak bersyukur, tapi uang segini jangankan buat makan bakso, ini buat bayar parkir aja kurang. Apa-apaan sih Bu Lurah ini? PHP banget. Oh, Bu Mendung, santai dulu. Saya juga shock sih, tapi mau gimana lagi? Bu Lurah kan emang pelit, gayanya aja yang mewah. Tapi kalau soal ngasih THR mah dia nggak bakal mau keluar banyak uang. Tapi tetap aja
aja Bu, masa iya kita dikasih 5.000 doang? Ini mah kayak penghinaan secara halus. Saya udah berharap minimal bisa nambah buat belanja bulanan, malah segini aja dapatnya. Iya bener, ini Bu Lurah udah kayak ratu di istananya, tapi kita dikasih receh kayak gini. Aduh, buat apa coba? Paling cuma buat beli permen 2 biji. Yaudahlah Bu, daripada kita pusing mikirin si amplop 5.000, mendingan nikmatin bakso ini aja buat ngembaliin mood yuk. Kalau urusan Bu Lurah gampang, kita bahas lagi nanti. Ibu, lihat, Rian baru dapat THR dari Bu Lurah. Bu Lurah ngasih amplop banyak tadi. Katanya tadi buat anak-anak. Wah, hebat dong Nak, Bu Lurah memang baik ya. Rian beruntung banget bisa dapat THR. Ayo coba buka isinya berapa. Si Rian pintar banget nih, rajin keliling dapat THR. Coba kita lihat anak-anak bisa dapat berapa dari Bu Lurah yang selalu kelihatan mewah itu. Tadi Rian udah buka dan isi amplopnya cuma 5.000. Apa? 5.000 aja? Ya ampun Rian, ibu kira bakal lebih banyak. Masa Bu Lurah yang kayak Sultan ngasih segini doang? Ini gimana sih si Bu Lurah? Ulah dandanannya mentereng, rumahnya megah, tapi anak-anak cuma dikasih 5.000. Aduh, Bu Lurah teh suka aya-aya wae ya. Padahal emasnya teh mani banyak, mani buricak burineng gitu. Yakin sih Bu Lurah pasti bakal diomongin ibu-ibu komplek. Kamu bener Cileha, mungkin bentar lagi di grup ibu-ibu komplek juga bakal rame. Bu Sinta, tadi saya papasan loh sama Bu Lurah di jalan. Heran deh, dia tuh kayak nggak ada malu-malunya. Padahal kan udah banyak warga yang ngomongin soal THR 5.000 itu. Masih aja jalan-jalan dengan kepala tegak kayak nggak ada apa-apa. Iya, saya juga heran. Kok bisa ya dia kayak gitu? Udah gayanya kayak Sultan, pakai tas mahal, perhiasan bling-bling, tapi ngasih THR segitu doang. Kalau emang gak niat ngasih yang layak, ya mending gak usah ngasih sekalian. Ngasih malah bikin orang pengen ngomongin dia. Bener banget, bukannya bikin seneng malah bikin jadi bahan gosip. Orang-orang pada mikir gitu. Apalagi ibu-ibu yang demen ngobrolin hal-hal kayak gini. Ngomong-ngomong, Bu Mendung kemana ya? Biasanya kan dia yang paling cepet nongol kalau udah ada topik panas kayak gini. Katanya sih dia tadi masih sibuk nyuci baju. Terus nanti kita disuruh ke rumahnya. Dengar-dengar Bu Mendung mau bikin aksi besar-besaran di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Dia katanya mau nyindir langsung Bu Lurah soal THR itu, biar Bu Lurah malu. Katanya mau bikin status atau apa lagi tuh, biar semua orang tahu kelakuannya. Ya ampun, Bu Mendung gak main-main ya. Kayaknya dia benar-benar kesel banget sama Bu Lurah. Kalau dia udah turun tangan, biasanya bakal rame tuh. Orang-orang pasti langsung heboh di grup, nambah-nambah bahan gosip. Wah, kita ikut aja deh nanti. Seru juga kan lihat drama amplop lebaran. Lagian Bu Lurah sih, siapa suruh dia bikin ulah dengan ngasih THR kayak gitu. Udah tahu orang-orang pasti ngomongin. Padahal kalau mikir dikit aja dia pasti bisa lebih pintar atur cara ngasih THR biar gak jadi bahan gosip. Iya benar, udah tinggal di komplek lama, masa nggak ngerti kebiasaan ibu-ibu di sini? Sedikit-sedikit pasti jadi bahan omong. Kalau nggak siap mental ya jangan coba-coba bikin kontroversi. Bener banget, udah tahu kita ini kayak grup gosip berjalan, masih aja nekat bikin hal yang bisa jadi bahan omongan. Bu Lurah tuh mungkin mikir kalau dia gayanya kayak gitu orang-orang bakal kagum sama dia. Padahal mah masih banyak yang ngomongin di belakang. Ya udah deh, kita tunggu aja Bu Mendung nanti nyusun rencana besarnya. Pasti seru nih lihat Bu Lurah kena serangan di grup. Nanti kalau udah mulai saya bakal pastiin gak ketinggalan satupun pesannya. Bu Lurah bagi THR 5.000 doang, padahal tasnya aja harganya kayak mobil. Hebat juga ya, pantesan bisa beli barang mahal. THR aja sekedarnya. Hehe. Bu Mendung bisa aja deh kamu. Tapi bener sih, amplop 5.000 apa nggak salah tuh? Orang kaya kok pelit ya. Belum lagi lihat deh gaya Bu Lurah kayak ratu aja tiap hari. Saya sampai gak habis pikir, ini serius 5.000 buat apa coba? Buat beli apa Bu? Gaya doang gede, hati kecil, gimana kita nggak gemes coba? Bu Lurah kayaknya harus belajar lagi deh soal sedekah biar nggak malu-maluin. Tas kremas tapi ngasih 5.000. Aduh, malu dong Bu. Gimana nih Bu Lurah? Katanya orang kaya tapi masa THR sekecil itu? Saya sampai nggak bisa berhenti ketawa. Bu Mendung, maksud kamu apa? Uang itu hanya simbol. Yang penting kebersamaan, bukan nominalnya. Kalian itu nggak tahu cara bersyukur ya? Saya dikasih kok malah ngebahas yang nggak penting. Mau dikasih berapapun ya disyukuri. Kenapa Bu? Kamu kelihatan marah banget. Siapa yang bikin kamu kesel?
Lihat aja Pak, ibu-ibu di grup WhatsApp komplek meledek aku soal THR 5.000. Mereka tuh nggak ngerti THR itu cuma simbol, bukan soal nominalnya, tapi soal kebersamaan. Tapi lihat, mereka malah sindir-sindir aku kayak gini. Aku nggak terima. Sabar Bu, ibu-ibu itu memang suka begitu, ngomong yang asal, jangan dimasukin hati. Kalau kamu ladenin malah jadi tambah ribut. Lagian mereka tuh nggak ngerti apa yang kamu niatkan. Tapi ini sudah keterlaluan Pak. Aku ini ibu lurah. Masa iya mereka berani-beraninya ngomong kayak gini? Aku malu. Buat apa aku bersusah payah ngasih THR ke ibu-ibu juga, kalau malah dibalas kayak gini? Aku mau labrak ibu mendung. Aku mau bikin dia jerak karena udah bikin aku malu di depan semuanya. Jangan Bu, nggak usah dilabrak. Malah kamu yang nanti jadi bahan gosip lagi. Kita musyawarahkan saja dengan baik-baik. Kalau kamu labrak Bu Mendung, masalahnya malah tambah besar. Kita orang tua harusnya bijak. Kumpulin ibu-ibu, ajak ngomong baik-baik. Lagian mereka cuma ngomong di grup, nggak usah dibawa perasaan. Kau bener sih, tapi aku tetap nggak terima Pak. Mereka udah nginjek-injek harga diri aku. Sabar Bu, ini lebaran, nggak baik kalau kita ribut. Besok kumpulin mereka di balai komplek, kita bicarain baik-baik. Kalau ada yang salah paham, kita luruskan. Nggak semua masalah harus diselesaikan dengan emosi. Yang penting kamu tetap tenang dan bijak. Baiklah Pak, tapi aku nggak akan lupa sama apa yang mereka omongin. Nanti aku pastikan semuanya harus minta maaf. Wah, Bu Lurah balas pesan di grup tuh, katanya uang itu cuma simbol kebersamaan Bu. So banget ya. Iya bener banget Bu, simbol kebersamaan katanya, tapi masa simbolnya 5.000? Ini sih bukan kebersamaan, namanya penghinaan. Kalian tenang aja, saya bakal balas pesan dari Bu Lurah. Iya Bu Lurah, simbol kebersamaan yang isinya 5.000 ya. Hehehe. Buat beli gorengan juga kurang, kayaknya lebih bagus kalau simbolnya lebih besar, biar kita bisa ngerasain kebersamaannya. Ya ampun Bu, bilangin aja terus terang. Jangan gengsi, kalau emang pelit ya pelit aja. Kenapa mesti pakai alasan simbol segala sih ya? Ibu-ibu, daripada masalah ini makin panjang, alangkah lebih baiknya kita selesaikan masalah ini. Saya tunggu kedatangan ibu-ibu di rumah saya. Bu Lurah balas lagi tuh, katanya dia mau undang kita semua ke rumahnya buat ngobrol dan nyelesain masalah ini. Serius, dia mau undang kita ke rumahnya buat ngomongin soal THR 5.000 ini? Wah, dia udah mulai gerah nih, mau klarifikasi kali, biar enggak kelihatan pelit lagi. Ya udah Bu, kita terima undangannya aja, tapi jangan lupa bawa amplop THR-nya, biar kita punya bukti. Tentu aja Bu Mila, saya nggak bakal lupa bawa amplopnya. Kita lihat aja nanti Bu Lurah mau ngomong apa. Kalau dia nggak punya alasan yang masuk akal, saya bakal balas dia langsung di depan ibu-ibu yang lain. Jadi begini, saya undang kalian ke sini untuk jelasin semuanya. Saya tahu masalah THR ini bikin heboh di grup dan bikin kalian bertanya-tanya. Tapi yang perlu kalian tahu, saya ngasih THR itu bukan buat dinilai dari nominalnya. 5.000 itu cuma simbol kebersamaan, tradisi aja, bukan berarti saya pelit atau gimana. Iya sih Bu, kita ngerti simbol, tapi ya kalau simbolnya cuma 5.000, jujur aja nggak cukup buat apa-apa. Paling cuma cukup buat parkir atau gorengan 1-2 biji. Orang-orang jadi ngomongin Bu. Kami ngerti Bu, cuma ya di luar sana omongan orang udah kemana-mana soal ini. Kita semua tahu Bu Lurah orang baik, tapi THR yang cuma 5.000 rasanya susah buat nggak ngomongin Bu. Iya, saya ngerti kok. Saya nggak bermaksud bikin kalian atau orang-orang ngomongin hal yang kayak gini. Cuma saya pikir, ya kadang apa yang kita lakukan itu nggak selalu bisa diterima semua orang dengan cara yang sama. Saya cuma mau berbagi, bukan bikin masalah. Iya Bu, tapi maksud saya kalau memang niatnya buat kebersamaan, bukannya lebih baik nominalnya dinaikin dikit biar kita juga merasa dihargai. Apalagi Bu Lurah kan terkenal suka barang-barang mahal, jadi THR segitu ya rasanya terlalu kecil gak sih? Kita semua paham maksud baiknya Bu, tapi ya namanya orang kan suka ngomongin. Apalagi kalau mereka lihat Bu Lurah pakai tas mahal, perhiasan berkilo, tapi THR cuma 5.000. Susah buat gak jadi bahan gosip. Pak, aku pengen nanya deh, apa aku salah? Uang THR yang aku kasih ke ibu-ibu itu terlalu sedikit ya? Mereka semua kayak nyindir aku terus soal uang 5.000 itu. Bukan salah Bu, tapi mungkin ya kurang pantas saja. Ibu kan tahu, ibu-ibu di komplek pasti bandingin apa yang kita punya sama yang kita kasih. Apalagi tas-tas mewah, ibu udah kelihatan, otomatis mereka bakal ngerasa kok THR-nya cuma segitu.
Tapi aku ngasih itu niatnya buat simbol kebersamaan, Pak. Bukan karena jumlah uangnya. Aku nggak mau bikin ini tentang materi. Aku cuma pengen jaga tradisi. Aku ngerti Bu, tapi orang-orang kadang nggak bisa lihat niat baik kita. Kalau simbol yang kita kasih terlalu kecil, mereka langsung fokus ke jumlahnya. Makanya tahun depan mungkin kita bisa pikirin jumlah yang menyinggung perasaan mereka. Iya, mungkin kamu benar. Aku nggak mau ibu-ibu terus ngomongin aku kayak gini. Rasanya nggak enak. Tenang aja Bu, ini cuma pelajaran kecil, nggak apa-apa. Yang penting tahun depan kita perbaiki, kasih THR yang lebih pas, dan semuanya bakal baik-baik saja. Iya, Pak. Tahun depan aku akan kasih yang lebih pantas biar nggak ada lagi gosip-gosip kayak gini. Udah, sekarang istirahat aja Bu. Besok kita bisa hadapi semuanya dengan tenang. Tadi pagi kalian lihat gak? Bulura lewat lagi pakai mobil mewahnya. Iya, nggak berubah gayanya. Biarpun THR segitu, mobilnya tetap kinclong. Ya mau gimana lagi, mungkin dia pikir yang penting kan udah kasih. Urusan kita suka atau enggak ya terserah. Selamat siang Bu Sinta, Bu Mila, Bu Mendung. Boleh saya gabung? Tentu Bu, silakan duduk. Saya datang ke sini sebenarnya mau minta maaf sama kalian semua. Saya dengar banyak yang kurang puas dengan THR yang saya kasih. Saya nggak bermaksud menyinggung siapapun, apalagi buat kalian merasa kurang dihargai. Kami ngerti Bu, tapi ya jujur aja banyak yang ngomongin soal itu. Kayaknya karena perbedaan terlalu jauh sama gaya hidup Bulura yang kelihatan mewah. Saya beneran minta maaf kalau kesannya seperti itu. Saya cuma pengen jaga tradisi. Tapi saya paham sekarang kalau mungkin cara saya kurang tepat. Tahun depan saya janji saya akan lebih perhatiin hal ini biar nggak ada yang merasa nggak dihargai. Iya Bu, kami ngerti kok. Kita semua kadang bikin kesalahan. Yang penting sekarang kita semua bisa ngerti maksud baiknya Bu Lurah. Yang penting semua udah jelas sekarang. Nggak ada lagi yang perlu diperdebatin. Maafkan kami juga kalau sempat ada yang tersinggung. Makasih ya Bu, saya senang kita bisa bicara baik-baik seperti ini. Alhamdulillah ya, akhirnya semua masalah di komplek ini selesai juga. Bu Lurah juga mulai berubah, gak kayak dulu yang suka ngeremehin warga. Iya, bener banget. Rasanya lebih nyaman sekarang. Bulura juga udah nggak sosokan lagi, lebih menghargai kita sebagai warga. Hai ya, syukurlah Bu. Lihat di grup WhatsApp ibu-ibu juga nggak ada yang libut-libut lagi ya. Semua tenang, udah nggak ada yang saling sindir ya. Itulah yang namanya perubahan, Ci. Kadang orang butuh waktu buat ngerti apa yang salah. Tapi begitu mereka sadar, ya kita harus apresiasi juga. Gak mudah buat Bu Lurah minta maaf di depan kita semua. Betul Bu, sekarang dia juga udah mulai ikut acara-acara warga. Gak jaga jarak kayak dulu. Yang penting sekarang kita semua bisa hidup rukun lagi tanpa ada yang merasa lebih dari yang lain. Tapi lucu juga diinget-inget libut-libut soal THL kemarin padahal cuma gala-gala uang 5.000 bisa jadi gosip panjang banget. Ya udah, yang penting kita udah lewat masa-masa ribut itu. Sekarang tinggal jaga supaya suasana damai ini bertahan. Dan kalau ada masalah lagi, semoga bisa diselesaikan baik-baik kayak kemarin. Ibu-ibu, minggu depan jangan lupa datang ke rumah saya ya. Saya mau ngadain syukuran buat ngerayain perdamaian kita. Tuh, lihat nih, Bu Lurah ngundang ibu-ibu buat acara syukuran minggu depan. Katanya buat merayakan perdamaian kita semua. Hai ya, semoga kedepannya komplek ini makin rukun dan kompak ya Bu. Gak ada lagi yang saling sindir lah, gak ada lagi gosip-gosip miling. Amin, saya juga berharap begitu. Semoga kita semua bisa hidup damai, saling mendukung satu sama lain.